Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiraibo Permadi. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum 4, yakni pengolahan titik atau point processing. Di sini ada dua, image enhancement dan pengolahan. Oke, langsung ke materi saja. Nah, yang pertama itu ada image enhancement, di mana ini merupakan proses manipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasilnya dapat lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Nah, kriteria baik tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis atau untuk aplikasi selanjutnya. Nah, misal metode yang cukup berguna untuk menyempurnakan citra satelit. Namun mungkin bukan pendekatan terbaik untuk meningkatkan kualitas citra satelit. Nah, di sini terdapat dua kategori pada image enhancement. Yang pertama itu ada spatial domain dan frequency domain. Nah, tapi kali ini kita akan fokus pada spatial domain-nya aja, khusus pada point processing. Nah, selain itu ada mass processing juga. Oke, masuk ke point processing, di mana ini merupakan operasi yang paling sederhana, namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Nah, prinsip point processing yaitu sebuah pixel pada citra memasukkan diproses dan hasilnya disimpan pada proses yang sama pada citra keluaran. Katakanlah kita memiliki citra awal atau FXY dan ingin dilakukan manipulasi untuk menghasilkan gambar yang berbeda atau kita sebut GXY. Nah, pemrosesan titik didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru pixel pada GXY berdasarkan nilai pixel pada posisi yang sama di FXY dengan menggunakan operasi. Nah, dalam point processing tidak melihat nilai-nilai tentang pixel ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita menggunakan pixel yang ini. Maka di outputnya juga pixelnya yang ini. Dan tidak memedulikan pixel-pixel tetangganya. Nah, ada beberapa contoh point processing yang paling mendasar dalam prosesan citra digital. Nah, yang pertama ada thresholding, yang kedua ada image negatif, yang ketiga ada image contrast, yang keempat ada operasi aritmatika, termasuk itu penjumlahan pengurangan citra, perkalian atau pembagian dua buah citra, serta perkalian citra dengan skala. Nah, lalu ada operasi boolean dan yang terakhir ada operasi geometri. Yang di dalamnya ada translasi, rotasi, perskalaan, dilatasi, distorsi, sampai image morphing. Lanjut ke thresholding yang pertama. Ini merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel yang banyak digunakan untuk segmentasi, yaitu dengan cara memberikan satu nilai jika pixel lebih besar dari ambang nilai batasnya atau thresholdnya, dan memberi nilai lain jika pixel lebih kecil dari nilai ambang batasnya. Nah, segmentasi di sini merupakan pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Nah, di sini ada macam-macam ya jenis thresholding, ada UN threshold level, ada threshold binary, ada yang threshold binary inverted, ada yang truncate, ada yang threshold to zero inverted, dan threshold to zero tentu. Nah, di OpenCV kita bisa mempraktikkannya seperti ini. Contoh kita mau pakai threshold yang binary, maka kita CV itu titik threshold binary. Nah, argumen pertama adalah gambar sumber yang dengan mode gambar grayscale. Kemudian argumen kedua adalah nilai threshold yang digunakan untuk mengklasifikasi nilai pixel. Yang ketiga adalah max value-nya mewakili nilai yang akan diberikan jika nilai pixel lebih dari atau juga bisa kadang kurang dari nilai threshold-nya. Nah, gambar hasil operasi threshold akan disimpan dalam threshold 1. OpenCV menyediakan gaya thresholding yang berbeda dan ditentukan oleh parameter keempat dari CV tersebut. Nah, di sini di CV OpenCV ada praktikannya ya, jenis-jenisnya. Ada binary, ada yang binary inverter, ada truncate, ada yang 2-0 dan 2-0 inverter, dan di sini ada tambahan, ada yang mask, also, dan triangle.
Yang kedua ada image contrast, di mana ini merupakan sebaran terang atau gelap di sebuah gambar. Nah, citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Nah, pada citra yang dengan kontrasnya yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Yang ketiga ada operasi aritmetika. Nah, kontrasnya tadi itu bisa dikendalikan oleh operasi aritmetika. Operasi ini meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai-nilai piksel yang dengan beberapa nilai konstan. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang bisa digunakan ya. Yang pertama ada addition of constant, ini untuk increases brightness. Ada subtraction of a constant, ini untuk decreases brightness. Lalu yang ketiga ada multiplication by a constant, untuk increases contrastnya. Dan yang terakhir ada division by constant, untuk decreases contrast. Nah, yang keempat ada operasi boolean. Seperti pada praktikum sebelumnya ini ada dibahas ya boolean. Dan yang terakhir ada operasi geometri ya. Ini juga bermacam-macam. Yang pertama ada scaling, ini untuk mengubah gambarnya, ukuran gambarnya lebih besar atau lebih kecil. Untuk pempraktikannya pada CV, OpenCV bisa dilakukan seperti berikut, di mana SRC ini merupakan citra input, DST merupakan citra keluaran, desize merupakan ukuran gambar. Nah, jika sama dengan 0, maka dihitung sebagai berikut. Nah, fx-nya ini merupakan faktor skala sumbu x, sama seperti size-nya, jika sama dengan 0, maka dihitung seperti berikut. Nah, fp-nya ini sama dengan fx, ini merupakan sumbu y. Dan yang terakhir ada interpolation flag, di mana ini merupakan metode interpolasi. Kedua ada translation, ini merupakan pergeseran lokasi objek. Dan di sini ada matriks 2 kali 3 untuk matriks transformasi. Nah, untuk pada OpenCV-nya dilakukan seperti ini. Sama seperti tadi ada SSD, DST, dan di sini ada M sebagai matriks informasi transformasi dan desize-nya untuk ukuran outputting. Yang ketiga ada rotation, rotasi gambar untuk sudut theta dicapai oleh matriks transformasi seperti berikut. Tapi OpenCV menyediakan rotasi berskala dengan pusat rotasi yang dapat disesuaikan, sehingga kita dapat memutar di lokasi manapun yang kita inginkan. Nah, jadi setelah dimodifikasi, matriksnya menjadi seperti berikut, di mana alfanya merupakan alfa sama dengan scale dikali cos theta, dan beta merupakan sama dengan scale dikali sin theta. Nah, untuk pemeraktikannya bisa seperti berikut. Ada M, yakni matriksnya, ada center merupakan pusat rotasi yang kita inginkan ya. Ada angle untuk sudut rotasi derajat. Nah, misal nilainya positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Dan scale merupakan faktor skala. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan. Di sini latihan yang pertama itu melakukan thresholding pada gambar ya. Ada binary, ada binary inverter, ada truncate, ada 2-0 dan 2-0 inverter. Nah, kodenya seperti berikut, kalian bisa kita fokus ya. Nah, di sini telah saya praktikkan pada gambar yang sudah saya siapkan, maka outputnya akan seperti berikut. Nah, yang ini originalnya, telah di grayscale ya tentu saja. Lalu ini ada binary-nya, ada binary inverter seperti ini, ada truncate-nya seperti ini, 2-0 dan 2-0 inverter. Lanjut ke latihan yang kedua. Nah, ini kita membuat program pada OpenCV untuk transformasi. Di sini citra yang kita gunakan adalah gambar Jenderal Sudirman, yang dimana beliau merupakan salah satu tokoh kemerdekaan yang lahir pada 24 Januari 1919 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, kodenya seperti ini ya. Kita diminta untuk melakukan resize, translasi, dan rotasi pada citra tersebut. Kodenya bisa digunakan, tapi di sini saya sedikit
memodifikasi pada kodenya, karena di collab itu kita perlu import individu unshow-nya untuk output gambar. Dan di sini seperti ini kodenya. Setelah dimodifikasi dan hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Nah, ini merupakan gambar Jenderal Sudirman. Nah, ini setelah dilakukan berbagai prosesnya, itu telah ada manipulasi dan rotasi. Jadi setelah dirotasi, berapapun nilainya akan terputar ya. Sini translasi. Nah, mungkin hanya itu saja video kali ini. Saya Wira Wibowo Permadi.